Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyib. Kita sampai sekarang pada masalah yang ke-9 di kitab antum. Di kitab antum silakan dibuka halaman 237 bab yang ke-9. Ini kalau di layar ini adalah ringkasan punya milik anak. Jadi sudah sampai pada masalah yang ke-14. Tapi kalau di kitab antum itu bab yang ke-9 yaitu al-hajar. Al-hajar, apa itu al-hajar? Ya, hajar adalah lawan dari orang yang jaiz tasarruf. Bagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, lihat ini di sana salah satu syarat ya, sahnya akad dhaman adalah dhamin, yaitu orang yang menjamin dia itu adalah jaiz tasarruf, atau kita artikan dia adalah orang yang boleh menggunakan bertransaksi dengan harta yang dia miliki. Nah, itu adalah jaiz tasarruf. Nah, lawannya adalah hajar atau mahjur, orang yang tidak boleh menggunakan membelanjakan harta yang dia miliki. Kita bahas sekarang ya, secara bahasa hajar adalah artinya al-man'u, yaitu apa? Melarang, larangan ya, atau menghalangi. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan apa? Dalam surat Al-Fajr, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Ya. Ya. Hijr di sini artinya adalah akal. Akal. Jadi kenapa akal disebut dalam ayat itu hajar, hijr? Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Nah, kenapa disebut dengan hijr? Karena akal itu yamna'u sahibahu min irtikabil mafasid. Itu menghalangi atau mencegah ya. Mencegah seseorang, mencegah pemilik akal tersebut dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan dirinya. Jadi Allah menyebutkan akal dengan hijr. Kemudian dalam atau secara istilah al-hajar adalah man'u insanin min tasarrufihi fi malihi, yaitu melarang, mencegah seseorang untuk membelanjakan, mentransaksikan harta yang dia miliki. Kemudian siapa saja yang wajib untuk dihajar? Siapa saja orang yang tidak boleh menggunakan hartanya, bertransaksi menggunakan harta yang dia miliki? Nah, sebutkan di dalam ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Jangan kalian berikan kepada orang-orang safi, sufaha, harta-harta milik kalian. Nah, sufaha di sini adalah jamak dari apa? Jamak dari safi, yang artinya adalah orang yang boros. Dia tidak bisa memanage, mengontrol harta yang dia miliki. Ya, apa aja dibeli, pengen itu dibeli. Itu namanya orang yang safi. Dia tidak bisa mengontrol, memanage harta yang dia miliki, maka disebut dengan sufaha. Ai amwaluhum. Maksudnya di sini kenapa disebutkan amwaluhum? Tapi diartikan dengan apa? Amwaluhum, harta milik mereka. Mereka itu siapa? Hum di sini kembali ke sufaha. Sufaha. Lakin udhifa ilal awliya, akan tetapi di dalam ayat ini disebutkan amwalukum, bukan amwaluhum, karena dinisbatkan, diidhafahkan kepada siapa? Kepada wali-wali mereka. Ya, wali-wali siapa? Wali-wali sufaha. Jadi disebutkan amwalukum. Kum di sini adalah kalian, yaitu para wali-wali
orang-orang safih, ya. Li'annahum, karena mereka auliya di sini, qaimuna 'alaiha mudabbiruna laha, mereka orang yang melaksanakan atau sebagai pelaksana, pengontrol harta milik orang-orang safih. Jadi orang safih kan punya harta, entah itu dari warisan ataupun dari yang lain, mudabbiruna laha, dan mereka yang nanti apa? Para wali-wali mereka yang akan mengontrol, mengatur harta milik sufaha, orang-orang safih. Nah, itu yang pertama adalah orang safih, dia dimahjur, tidak boleh menggunakan hartanya. Kemudian yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak-anak yatim tersebut hatta idza balagun nikah, sampai mereka berusia cukup untuk menikah. Maksudnya mereka sudah balik, sudah siap untuk menikah. Fa in anastum minhum rusyda, dan apabila menurut kalian, ya, mereka anak-anak yatim itu sudah rusyda, sudah bisa mengatur keuangan mereka, mengatur harta mereka. Nah, rusyda di sini lawan dari safih, ya. Safih lawannya adalah rasyid, ya. Kalau safih dia boros, nggak bisa memanage hartanya. Kalau orang yang rasyid, ya, rasyid dia bisa memanage harta yang dia miliki, mengatur harta yang dia miliki. Maka fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepada mereka harta milik mereka. Ya, misalnya anak yatim, dia mewarisi harta yang banyak dari ayahnya. Maka nanti kalau dia sudah besar, diberikan harta warisan yang dia berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, itu yang kedua, yaitu anak-anak yatim yang belum balik, dia tidak boleh menggunakan hartanya, dia mahjur. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidain. Dan maka apabila orang yang memiliki hutang, fa in kana alladhi 'alaihi al-haq, orang yang memiliki wajib baginya untuk membayarkan hutang itu adalah orang yang safih, ya, orang yang boros tadi yang disebutkan, atau dhaif, atau dia orangnya lemah, ya, nggak bisa melakukan transaksi, aw la yastati'u ayyumilla, atau dia orangnya tidak bisa membaca, menulis, maka fal yumlil waliyuhu bil adl, maka diktekanlah, tuliskanlah. Siapa yang menuliskan? Walinya. Maka walinya yang akan menuliskan untuk dirinya ketika terjadi transaksi. Jadi dia tidak langsung dilakukan oleh orang-orang ini safih ataupun dhaif ataupun yang tidak bisa melakukan transaksi, nanti walinya yang akan menggantikan. Wastashhidu syahidaini, dan datangkanlah dua orang saksi sebagai saksi bahwasanya sudah terjadi transaksi antara orang-orang ini yang mahjur, diwakilkan oleh wali mereka, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi. Fadalat hadhil ayat ala jawazil hajar ala safih wal yatimi wa man fi ma'nahuma kal majnun was-saghir fi amwalihim. Dan ayat-ayat di atas menunjukkan bolehnya menghajar, bolehnya melarang orang safih yang boros, yatim, anak yatim. Ya, anak yatim itu anak yang ayahnya meninggal dan dia belum balik. Tapi kalau sudah balik, bukan anak yatim, bukan disebut anak yatim lagi. Wa man fi ma'nahuma, dan siapa saja yang termasuk dari makna keduanya, makna safih dan yatim, berarti seperti siapa? Seperti majnun, orang gila. Dia kan orang gila yang nggak tahu mana uang yang 100.000, mana 10.000, mana 50.000, nggak tahu. Was-saghir, dan anak kecil dia nggak boleh menggunakan harta yang dia
harta yang dimiliki. Dia tidak boleh bertransaksi jual beli kan kita sudah kita sudah sebutkan bahwasanya di awal-awal pembahasan dalam jual beli di antara syaratnya adalah dia harus balik ya. Pelaku transaksi jual beli dia harus balik, bukan anak kecil. Kalau anak kecil maka tidak sah jual belinya. Kenapa orang-orang ini dilarang untuk menggunakan hartanya? Li'alla tata'arrada lid-diya'i wal fasad, agar tidak agar harta mereka tidak diperlakukan secara sia-sia dan tidak diperlakukan untuk kerusakan, untuk sia-sia dihambur-hamburkan untuk beli mainan saja atau beli barang-barang yang tidak bermanfaat sehingga mubazirkan dia. Wal fasad, untuk berbuat kerusakan, misalnya membeli petasan ya dalam jumlah yang banyak ya, merugikan orang lain dan yang lain sebagainya. Wala tudfa'u ilaihim, dan harta mereka tidak boleh diserahkan kepada mereka, diberikan kepada mereka, tidak boleh, illa kecuali apabila idza tahaqqaqa rusyduhum, kalau mereka sudah bisa memanage, mengatur harta yang mereka miliki. Walil wali ayatasarrafa fi amwalihim, dan bagi wali mereka agar bertransaksi menggunakan harta milik anak-anak kecil tadi, orang-orang mahjur tadi. Untuk apa? Idza da'at al-maslahatu lidzalik, apabila ada maslahatnya. Misalnya dia butuh makan, anak yatim ya, maka walinya ya berikan dia makanan, ya, belikan dia makanan dari uang milik anak yatim, berikan secukupnya. Atau mungkin dia butuh sekolahkan menggunakan uang warisan dari ayahnya. Tapi kalau sudah habis misalnya ya silakan ambil, biayai, dibantu anak yatim tersebut. Allahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.